The United States and Indonesia have finalized a trade deal. The two sides signed a reciprocal trade agreement in Washington after months of talks. Under the deal, Jakarta says some Indonesian exports like coffee, cocoa and rubber will get tariff-free entry into the US, with more products like palm oil under consideration. Antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0%. Indonesia baru saja membuat gebrakan hebat di perundingan tarif bersama Amerika Serikat. Kalau di awal kita yang coba dikibulin pemansam, sekarang malah kita yang untung besar. Kesepakatan tarif dagang Indonesia turun menjadi 19%, padahal sebelumnya AS hampir menetapkan tarif super tinggi mencapai 32%. Bahkan kita berhasil memaksa AS untuk menyetujui zero tariffs untuk 1.819 produk Indonesia. Gara-gara negosiasi baru ini ada 4 juta lapangan pekerjaan yang siap terbuka. Dampaknya 20 juta orang Indonesia bisa mendapat manfaat super besar. Apresiasi patut kita berikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah berhasil menekan Donald Trump. Bahkan setelah berunding dengan RI1, Trump malah kena masalah kebijakan tarif dagangnya tiba-tiba ditekel oleh Mahkamah Agung dan Kongres Amerika Serikat. Kira-kira kenapa tarif dagang yang selama ini menjadi senjata Trump dianggap ilegal? Lalu apa dampaknya untuk Indonesia yang sudah menaikkan kesepakatan baru? Good news atau bad news? Tonton video ini sampai selesai. Jangan skip-skip ya. Indonesia menang besar mendapat zero tarif. Melawan tarif dagang Amerika Serikat harus main cerdas. Kalau terlalu lembek, kedaulatan ekonomi bisa dirampas seperti yang dialami Malaysia. Namun jika terlalu ngotot melawan, bakal seperti Cina yang hampir dihukum tarif 100%. Donald Trump memang harus kita akui sangat cerdas dalam menekan negara lain dalam urusan tarif dagang. Namun siapa yang menyangka kalau Indonesia bisa mengakali Trump? Adalah sosok Presiden Prabowo Subianto yang menjadi aktor utama di balik negosiasi cerdas ini. RI1 dan rombongan menyelipkan agenda khusus di sela-sela pertemuan Board of Peace, yakni melakukan perundingan tarif dagang dengan Amerika Serikat. Dan benar saja, Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang berhasil menandatangani perjanjian tarif dagang baru dengan Trump. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jadi Bapak Presiden melakukan bilateral dengan Presiden Donald Trump, kemarin ada lebih dari 15 kepala negara dan pemerintah. Kemudian satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Trump itu salah satunya, dan satu-satunya adalah Presiden Prabowo, ujar Seskap Teddy. Bahkan Prabowo dan Trump kembali berbincang dalam pertemuan tertutup usai perundingan tarif dagang. Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Trump melaksanakan pertemuan kurang lebih sekitar 30 menit, lanjut Teddy. Hasilnya, Indonesia mendapat kesepakatan tarif baru senilai 19%. Hal ini menjadi kabar baik dari kesepakatan tarif yang sebelumnya mencapai 32%. Namun, hasil perundingan terbaru ini masih menuai polemik pro kontra di publik. Bahkan mungkin lebih banyak yang tidak setuju dengan negosiasi Prabowo. Warganet Indonesia belum sepenuhnya yakin kesepakatan baru ini menguntungkan negara kita. Justru banyak yang merasa tarif 19% masih merugikan Indonesia. Apakah benar Indonesia kembali dirugikan? Apakah kesepakatan tarif baru ini berat sebelah? Berbagai pertanyaan ini membuktikan kalau masyarakat plus 62 sebetulnya cerdas dan kritis. Mereka mengetahui ada sejumlah tuntutan Trump dan AS yang bisa membebani Indonesia. Namun mereka juga kurang lengkap membaca secara komprehensif. Jika dibedah lebih dalam, Indonesia nggak sepenuhnya cuma dapat ampasnya. Kita juga berhasil menekan balik Amerika Serikat dan Trump di kesepakatan tarif baru. Emang apa yang didapat Indonesia sampai kami berani bilang begitu? Buktinya negara kita berhasil meraih zero tarif alias tarif 0% untuk 1.819 produk Indonesia. Maknanya Indonesia bisa mengekspor ribuan produk tersebut ke pasar Amerika Serikat tanpa dikenakan tarif. Di antara produk-produk yang mendapat zero tarif adalah kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik hingga semikonduktor. Khusus untuk sektor tekstil dan pakaian jadi, Amerika Serikat memberikan fasilitas tarif 0% melalui mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Skema ini memungkinkan produk masuk tanpa tarif hingga batas kuota tertentu sebelum dikenakan tarif normal apabila melampaui kuota.
Nah, sebagai timbal balik untuk membuat AS melunak di kesepakatan tarif ini, Indonesia juga memberikan zero tarif untuk sejumlah produk pertanian AS, termasuk gandum dan kedelai. Dampak dari tarif 0% yang diberikan Amerika Serikat ini juga semakin besar. Ada 4 juta lapangan pekerjaan yang akan mendapat manfaat luar biasa hanya dari lini produk tekstil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang kalau tarif baru yang ditandatangani Indonesia dan AS akan memberikan manfaat signifikan bagi pekerja di sektor tekstil. Pembebasan tarif impor ini diharapkan membuat produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia lebih kompetitif di pasar AS dibandingkan negara lain, kata Airlangga. Bahkan dari 4 juta lapangan kerja yang diuntungkan, dampaknya bisa meluas ke 20 juta masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Karena 4 juta lapangan kerja itu bisa membuka penyerapan tenaga kerja baru hingga 20 juta orang. Hal ini tentunya memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini akan sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia, tambah Airlangga. Pencapaian tarif baru ini nggak didapat dengan mudah, guys. Pemerintah kita sudah berusaha melobi Trump dan AS sejak bulan April 2025. Dari mulai tarif gila-gilaan sampai 32%, terus akhirnya sekarang turun jadi 19%. Sampai ribuan produk bisa mendapat tarif 0% buat masuk ke pasar pemansam. Karisma Presiden Prabowo dalam proses negosiasi juga sampai diakui Trump. Di pertemuan Board of Peace, RI 1 disanjung dengan kalimat-kalimat pujian oleh Presiden Amerika Serikat tersebut. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Mendapat sanjungan tinggi dari Trump, RI 1 pun tersenyum bangga dan merasa terhormat. Indonesia, thank you very much. Indonesia, it's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie, and we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart, and smart is more. Bahkan setelah bertemu dengan Prabowo di perundingan tarif baru, Trump mendapat kabar buruk. Mahkamah Agung dan Kongres Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Trump. Dilansir AP News, keputusan ini membuat Trump marah besar. Saya tidak harus melakukannya. Saya memiliki hak untuk memberlakukan tarif. Saya pikir keputusan mereka sangat buruk, kata Trump. Berita ini bisa menjadi kabar yang sangat positif untuk Indonesia. Dengan dicengkramnya kekuasaan Trump dalam meluncurkan kebijakan tarif, Indonesia bisa membatalkan kesepakatan. Bahkan pemerintah Indonesia juga bisa memanfaatkan momen ini untuk mundur dari Board of Peace. Sebelumnya, Trump menggunakan perang tarif sebagai ancaman agar negara-negara lain bergabung ke Board of Peace. Bima Yudhistira, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Selyos, mengatakan Indonesia tidak perlu melakukan ratifikasi perjanjian tarif timbal balik dengan pamansam. Ancaman tarif resiprokal sudah tidak berlaku lagi, bahkan perusahaan Indonesia bisa menagih selisih bea masuk ke AS, tegas Bima. Celana pendek buat gym ini lagi diskon beli 1 gratis 1, buruan cek linknya sebelum kehabisan. Kekalahan telak ekonomi Malaysia. Nah, kemenangan besar Indonesia di kesepakatan tarif ini bikin sebuah negara menyesal, guys. Kehebatan presiden kita yang bisa menekan Donald Trump gagal diikuti oleh negara tetangga kita. Maksud kami adalah Malaysia. Ya, negeri jiran ini pasti sekarang lagi terheran-heran. Anwar Ibrahim pasti bertanya-tanya, kok bisa Indonesia mendapat good deal di kesepakatan tarif? Memangnya Malaysia nggak berhasil mendapat tarif dagang yang oke, Min? Sebenarnya Malaysia juga berhasil memperoleh zero tarif sama seperti Indonesia. Namun bedanya negeri jiran harus menggadaikan kedaulatan ekonominya, sementara Indonesia nggak sampai harus berkorban sejauh itu. Pemerintah RI punya supremasi kedaulatan diplomatis yang bisa dicontoh oleh negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia. Trump berhasil merampok mineral Malaysia dalam jumlah tak terbatas. Malaysia tidak akan memberlakukan larangan atau kuota ekspor terhadap mineral penting dan logam tanah jarang ke AS. Pemerintah juga berjanji mempercepat pengembangan sektor mineral dan logam tanah jarang melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan AS,
termasuk dengan memberikan izin operasi jangka panjang. Bukan hanya itu, negeri jiran juga setuju untuk memblokir impor dari China, Rusia, dan negara-negara yang terkena sanksi perdagangan Amerika Serikat. Keputusan Malaysia untuk tunduk pada ketentuan pemansam ini mendapat kritik keras. Bahkan ex-pejabat negeri jiran seperti Azmin Ali mengaku AS hampir berhasil memperbudak Malaysia. Sedikit manfaat jangka pendek tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian jangka panjang. Menerapkan perjanjian tersebut tidak akan membuat Malaysia lebih kuat, melainkan akan menandai penyerahan kedaulatan, netralitas, dan masa depan ekonomi kami. Tegas mantan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia tersebut. Bahkan ex-Perdana Menteri Malaysia sebelumnya, Mahathir Mohamad, sampai melaporkan Anwar Ibrahim ke kepolisian Malaysia karena dianggap telah menjual negara. Waduh, ternyata sampai separah itu kebijakan yang diambil pemerintah Malaysia saat ini. Mahathir menilai Anwar sudah menggadaikan kedaulatan negara demi tunduk pada AS. Dalam laporannya, Mahathir mengatakan keputusan Anwar menyepakati perjanjian perdagangan timbal balik atau ART dengan AS merupakan langkah salah lantaran dapat merugikan Malaysia dan melemahkan kedaulatan ekonomi serta politik negeri jiran. Saya percaya tindakan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan betul-betul kepentingan nasional dan menurut saya dapat dianggap sebagai tindakan seseorang yang mengabaikan kedaulatan Malaysia sebagai negara berdaulat, kata Mahathir dalam laporan tersebut. Mahathir mengatakan Anwar melanggar konstitusi Malaysia yakni pada pasal 124B, 124C, dan 124K KUHP terkait sabotase dan kegiatan yang merugikan demokrasi parlementer. Mahathir juga menyebut setidaknya ada 4 klausul utama dalam perjanjian yang mengesampingkan kedaulatan dan kemandirian perdagangan Malaysia. Semua hal ini menghilangkan kewenangan Malaysia untuk menentukan kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi, dan penggunaan sumber daya strategis nasional secara independen dan berdaulat, kata Mahathir seperti dikutip Malaysia Now. Ternyata bukan cuma Malaysia, Thailand juga menjual kedaulatan ekonominya ke Amerika Serikat. Negeri Gajah Putih ini menawarkan tarif 0% untuk 90% produk impor dari Amerika Serikat yang masuk ke negara mereka. Amerika Serikat juga berhasil mendapat akses ke pasokan mineral penting milik Thailand. Saat sejumlah negara ASEAN menjual kedaulatannya, Indonesia justru berdiri kokoh menentang penjajahan ekonomi AS. Presiden Prabowo sudah menepati janjinya untuk membuat Indonesia bisa mendapat kesepakatan tarif dagang tanpa menggadaikan kedaulatan ekonomi. Sneakers serbaguna dari Lido ini lagi turun harga cuma 80 ribuan. Dengan langkah cerdas Indonesia di negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat, akankah dampaknya bakal mengubah peta ekonomi nasional?